Menjelang Kongres Nasional PSSI, aroma politik kencang melanda organisasi sepak bola tanah air ini. Pengurus PSSI pun dinilai kehilangan orientasi untuk memperjuangkan nama baik bangsa di mata internasional. Dan berikut liputan tim redaksi Kontroversi. Popularitas sepak bola sebagai olahraga rakyat hingga kini belum bisa tersaingi oleh cabang olahraga lain yang dimainkan di tanah air. Bukan sekedar ketegangan ketika menyaksikan bintang-bintang lapangan mengolah si kulit bundar, sepak bola juga menjadi ajang untuk mengusung nama bangsa di berbagai kancah internasional. Kumandang lagu Indonesia Raya serta merah putih yang berkibar di penghujung pertandingan menjadi kebanggaan seluruh bangsa setiap kali timnas Indonesia meraih gelar juara. Sayangnya, lama sudah publik pecinta sepak bola di tanah air tidak lagi menyaksikan tim kesayangannya meraih prestasi di ajang internasional. Bahkan di wilayah Asia Tenggara saja, timnas Indonesia berulang kali dikalahkan oleh negara lain. Timnas Merah Putih pernah menjadi macan Asia yang begitu disegani lawan. Timnas sempat pula mengikuti prakualifikasi Piala Dunia tahun 1957, Olimpiade tahun 1956, dan mampu menahan permainan kesebelasan Eropa dengan skor membanggakan, sekaligus meraih medali perunggu di Asian Games ketiga di Tokyo, Jepang. Optimisme pencapaian prestasi bisa kembali meningkat asalkan sebuah gerakan perombakan besar dilakukan dengan komitmen kebangsaan. Itu harus reorientasi atau disebut saja re-engineering, harus dirombak semua, rombak pengurusnya, rombak pembinaan kompetisinya. Sekarang kompetisinya hanya kelihatan level-level atas saja. Mana level-level bawah, usia dini, tidak kelihatan lagi, tidak kedengaran lagi. Melempemnya prestasi sepak bola tanah air di kancah dunia tidak lepas dari ketidakseriusan pemerintah untuk mengembangkan sepak bola nasional. Padahal tidak kalah dengan negara lain, Indonesia memiliki banyak pemain berbakat alam dan bintang-bintang yang cemerlang. Sebut saja nama Boaz Salosa, Kurnia Mega, Bambang Pamungkas, dan masih banyak pemain lain yang berlaga di klub nasional. Baru 2 tahun belakangan, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menjanjikan penyediaan fasilitas olahraga publik dan kaderisasi pemain sepak bola. APBD yang juga dana dari pemerintah daerah itu tidak lagi bisa digunakan untuk klub-klub profesional, tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan yang bersifat amatir, terutama pembinaan usia dini. Anggaran pemerintah digunakan pengurus pusat PSSI untuk membiayai pemusatan latihan, uji coba internasional, akomodasi timnas AFF, bonus, dan gaji pemain menghabiskan 19,7 miliar rupiah. Di tahun 2011 ini pemerintah meningkatkan anggaran untuk PSSI dari 20 miliar rupiah menjadi 90 miliar rupiah per tahun untuk menunjukkan komitmen terhadap sepak bola nasional. Namun baru setahun menikmati dana APBN, PSSI menjadi sorotan publik karena sistem pengelolaan keuangan yang dinilai tidak transparan. BPK harus juga mengaudit PSSI gitu. Karena apa? Karena ada uang negara di situ. Dana sebesar itu harus menghasilkan apa? Menghasilkan itu prestasi gitu. Jadi uang itu, uang negara yang dipakai untuk sepak bola itu nggak mubazir. Tidak transparannya pengelolaan keuangan PSSI menjadi sebab munculnya kecurigaan terhadap pengurus yang kini sedang bekerja. Terlebih, dana APBN yang dikucurkan pemerintah tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penghasilan PSSI yang diperoleh dari kontrak sponsorship, hak siar, dan alokasi APBD untuk 108 klub yang bernaung di bawahnya. Maka tidak heran jika selama ini PSSI selaku pengelola sepak bola menjadi satu-satunya organisasi olahraga yang berhasil membiayai sendiri seluruh aktivitasnya. Saya ini dari sejak kecil, karena orang tua saya itu juga bergerak di dalam kepengurusan PSSI ini, nggak pernah tuh ada masalah yang kotak-kutik soal masalah keuangan PSSI. Nggak pernah.
Sampai yang terakhir masa Pak Agung pun nggak pernah yang ada kutak-kutik. Tapi kenapa baru sekarang? Terakhir ini dah macam-macam. Ya, kalau orang yang sensitiveness-nya terhadap keadaan, aroma itu pasti keluar. Ini dipolitisasi, ini ikut campurnya pihak-pihak tertentu, ini ada keinginan untuk menghambat dan sebagainya. Minimnya prestasi di tengah besarnya dana yang dihabiskan untuk berbagai event sepak bola membuat banyak pihak kecewa. Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI menjadi sasaran cercaan karena dinilai yang paling bertanggung jawab atas semua kegagalan sepak bola tanah air. Menjelang Kongres PSSI, pemilihan kursi Ketua Umum menjadi topik yang hangat. Kongres PSSI era reformasi berlangsung dengan kotor. Mulai diterapkan money politics, politik uang. Akhirnya sepak bola menjadi permainan politik saja. Sementara pemerintah masih berlindung di balik statuta PSSI dan FIFA yang dinilai rancu. Tidak pernah melanggar hukum kriminal atau dihukum karena persoalan kriminal. Tetapi kalau di dalam statuta PSSI yang berbahasa Indonesia itu adalah tidak sedang dalam perkara pidana itu. PSSI sekarang dikelola oleh 12 orang anggota pengurus, di mana 9 orang diantaranya adalah pengurus partai politik. Aroma politik pun kian keras tercium menjelang kongres yang akan digelar di Bali Maret mendatang. Pemerintah terkesan ikut berkepentingan dalam persaingan memperebutkan kursi puncak PSSI. Campuran Nurdin Halid ini kan melibatkan dua kekuatan politik besar, ya, antara yang Demokrat dengan Golkar. Aspirasi publik itu ya ingin ada perubahan-perubahan di dalam PSSI. Maka tidak heran jika pertanyaan besar kemudian muncul. Mengapa posisi Ketua Umum PSSI sedemikian menarik perhatian banyak orang? Rebutan sengit di antara para calonnya mengindikasikan banyaknya keuntungan yang mungkin diraih jika menjadi Ketua Umum. Sebut saja bahwa ini sangat mudah untuk memperoleh popularitas. Dan di lain sisi tentu para pimpinan yang ada di dalam sepak bola ini akan mempunyai sangat pengaruh, punya akses kemana-mana. Baik kepada aparat keamanan, ke induk organisasi olahraga, kepada pemerintah. Jika benar kepengurusan PSSI telah bergeser menjadi sebuah komunitas politik, masa depan olahraga kecintaan rakyat ini semakin tidak jelas. Padahal melongok ke masa awal terbentuknya tahun 1930, PSSI justru bertujuan menjadi organisasi perjuangan rakyat yang penuh dengan nasionalisme dan idealisme. Terus terang saja, maaf, sekarang orientasi itu sudah berbeda. Sekarang bukan lagi nasionalisme, bukan merah putih atau Garuda, tapi sudah material. Seharusnya para elit menyadari jika sepak bola adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kongres PSSI yang sudah di depan mata seharusnya tidak sekedar menjadi ajang memperebutkan kekuasaan, melainkan justru mempersatukan segala potensi untuk menata kembali persepak bola nasional agar dapat menjadi pionir yang mengusung merah putih ke puncak prestasi dalam kancah antar bangsa. Tim Liputan Trans 7.